Oke, kita lanjut lagi. Langkah pembuatan modul yang part 2. Ini adalah kriteria modul yang baik. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa sangat banyak sekali poin-poinnya, namun ini mewakili saja ada 3 poin, yaitu dari segi materi pelajaran, kemudian latihan, kegiatan peserta didik atau kebahasan. Jadi modul yang baik itu seperti apa ya? Jadi kalau modul yang baik itu materi pelajarannya itu harus relevan dengan tujuan kurikulum. Nah, di sini Anda bisa lihat pada silabus, kemudian struktur kurikulum kita. Struktur kurikulum yang sudah Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya, sudah Ibu tekankan bahwa apapun nanti tugasnya itu bergantung dari struktur kurikulum. Apapun itu yang dibuat harus sesuai dengan silabus yang ada pada saat Anda mencari silabus, ada tugas mencari silabus itu di minggu ketiga kalau tidak salah. Itu kenapa saya minta Anda untuk mencari silabus dan pikirkan kira-kira silabus ini betul-betul cocok nggak dengan passionnya kita, maksudnya dengan keahliannya kita gitu. Makanya Ibu bilang, nanti waktu cari silabus jangan asal-asalan. Kenapa? Karena pada saat membuat job sheet, kemudian membuat bahan ajar, lalu nanti membuat RPP, itu tidak bisa diganti-ganti lagi. Nah, kemarin itu sangat banyak sekali WA yang masuk, Ibu, saya pengen ganti silabus, boleh nggak saya ganti silabus? Saya sudah katakan, silabus tidak bisa diganti-ganti lagi. Misalnya gini, Anda sudah bikin job sheet tentang mata pelajaran PBO, kemudian nanti Anda ingin lagi menggunakan silabus karena PBO ini tidak passionnya Anda, tidak bidang keilmuannya Anda, atau tidak sesuatu yang Anda pahami, maka akan bertukar lagi dengan silabus misalnya pemrograman apa gitu. Nah, itu kan jadinya capek ya, maksudnya gini, Ibu udah tekankan dari awal. Pada saat tugas silabus, seluruh silabus yang masuk ke e-learning itu jangan asal-asalan, dilihat dulu kira-kira kita itu emang di sana atau enggak. Karena dari awal udah Ibu katakan bahwa semua tugas kita tidak keluar dari silabus dan struktur kurikulum. Bahkan pada saat Anda mencari tugas mencari silabus itu, Ibu sudah wanti-wanti, sesuaikan dengan C3 yang ada pada struktur kurikulum. Tapi Anda masih bengong-bengong. Kenapa? Karena struktur kurikulumnya tidak Anda buka. Kalau seandainya dibuka, itu akan nyambung obrolan kita. Ibu maksudnya ini C3 ini yang mapelnya ini yang memang betul-betul konsentrasi sesuai dengan bidang ahlinya. Misalnya kalau RPL itu bidang ahlinya RPL, tentu mapelnya itu lebih dikhususkan ke RPL. Begitu juga TKJ dan begitu juga multimedia. Namun Anda di sini terlalu tergesa-gesa, kemudian tidak memikir panjang kenapa saya harus mengambil mata pelajaran ini, lalu sehingga pas di pertengahan jalan Anda harus mengganti silabus. Padahal kalau misalnya Anda sudah membuat job sheet tentang mapel tersebut, tentang mapel misalnya basis data, kemudian nanti pada saat Anda membuat job sheet, oke, masih gampang, Anda pilih KD-nya dari mapel basis data di silabus, tapi setelah membuat modul, Anda mungkin jadi kepikiran, ini bukan passion saya, ini bukan bidang ahli saya, gitu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena nanti Anda akan merubah lagi job sheet yang akan Anda buat, harus disesuaikan. Jadi harus sama, tidak boleh berubah-ubah. Gitu ya. Jadi makanya tolong perhatikan betul. Karena ini nanti akan dampaknya membuat RPP. Kalau membuat RPP Anda sudah kacau seperti ini, tentu nggak bagus hasilnya gitu. Nah, itu dia, kita kembali lagi ke kriteria modul yang baik, relevan dengan tujuan kurikulum. Jadi harus sesuai dengan silabus, kemudian struktur kurikulumnya itu ada mata pelajarannya, harus sesuai dengan itu. Kemudian menyajikan uraian secara terpadu, lengkap, sistematis. Berarti Anda harus menyajikan uraiannya itu emang cukup terpadu lah gitu. Kemudian lengkap dan sistematis berurutan, tidak boleh acak-acakan, tidak boleh random. Kemudian materi pelajaran memiliki kegiatan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi maksudnya di sini memiliki bukan kegiatan ya ini, tapi kaitan. Jadi punya kaitan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita belajarnya tentang merakit PC, tentu ada
materi lainnya yang sebelum rakit PC gitu. Jadi harus ada keterkaitannya. Kemudian latihan kegiatan peserta didik. Nah, ini pada modul. Jadi sebenarnya nanti yang akan Ibu nilai ini ya. Jadi ada kriteria materinya seperti apa, kemudian latihannya bagaimana, dan kebahasan ini wajib punya di setiap modul. Ya, wajib. Nah, latihannya itu yang seperti apa modul itu yang baik? Tentu mendorong peserta didik untuk mengolah informasi penting dalam modul. Itu ya, jadi mendorong peserta didik. Kemudian menerapkan model latihan kontekstual dengan dunia kerja, lalu menyajikan latihan ataupun penilaian yang dapat diukur. Nah, kemudian untuk kebahasan. Nah, untuk kebahasan ini, di sini maksudnya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, kemudian bahasa-bahasa yang mempertimbangkan aspek-aspek yang sesuai dengan kemampuan, lalu menghindari kata-kata yang samar. Jadi itu rata-rata sih Ibu rasa Anda bisa membuat modul yang seperti itu. Oke. Dan modul itu juga punya komponen. Ya, jadi ada beberapa komponen dalam modul ini yang wajib ada nanti di modul Anda. Jadi sebenarnya komponen ini banyak ya, banyak ahli-ahli yang menyatakan perbedaan-perbedaan, tapi intinya adalah ini. Intinya di dalam setiap modul itu harus ada tujuan, gitu ya, harus ada tujuan. Kemudian harus ada petunjuk, ada materi kegiatan, kemudian ada lembar kegiatan, ada lembar evaluasi, dan ada kunci jawaban. Kunci jawaban ini harus ada di akhir modul itu harus punya, baik itu kunci jawaban dari lembar kegiatan ini kan biasanya latihan ya, latihan, tugas gitu ya. Kemudian wajib juga di lembar evaluasi. Jadi modul wajib punya 6 komponen ini. Ya, jadi wajib punya, harus ada tujuan. Nanti akan saya lihatkan apa sih contoh dari tujuan ya. Kemudian ada petunjuk, kemudian ada materi, ada lembar kegiatan ini maksudnya tugas ya, tugas latihan. Kemudian ada lembar evaluasi, ini berupa soal-soal tes seperti tes sumatif, tes formatif, macam-macam. Nanti bisa kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Ini adalah langkah-langkah penyusunan modul. Yang pertama sekali yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan modul. Nah, di sini maksudnya menganalisis kebutuhan modul, itu kita menganalisis dulu modul ini seperti apa nantinya gitu. Nah, gitu. Jadi analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar ingat ya, ada di silabus, atau tujuan pembelajaran beserta indikator-indikatornya untuk menentukan pengembangan isi modul. Nah, itu dia. Jadi memang perlu silabus. Jadi kalau ditanya, Bu, harus sesuai dengan silabus? Iya, harus sesuai dengan silabus yang Anda pilih kemarin. Itu dia, analisis kebutuhan modul. Jadi menganalisis kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, beserta indikator-indikatornya untuk menentukan. Jadi, yang mana yang kita pilih? Nah, gitulah istilah ininya ya. Yang mana kita pilih dari sebanyak KD tadi yang ada dalam silabus, pilih. Kalau misalnya Anda itu pilih salah satu saja, nggak usah banyak-banyak. Yang jelas pilih salah satu, tapi apa yang Anda buat itu benar. Daripada nanti buatnya banyak tapi ternyata salah ya. Pilih salah satu saja. Kalau misalnya, Bu, saya bisa banyak, boleh, tapi ya fokuskan dulu dengan salah satunya saja. Nanti kalau misalnya mau tambah materi, boleh, kan tinggal ditambah saja. Oke, kemudian penyusunan draft. Nah, ngapain nih penyusunan draft? Jadi penyusunan draft itu merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran dari satu kompetensi atau indikator-indikatornya menjadi satu kesatuan yang padu dan sistematis. Jadi nanti kita susun nih draftnya, kita mau ngambil KD berapa, kemudian kita sesuaikan, nyambung nggak nih materinya gitu. Kemudian pengembangan modul. Langkah ini merupakan kegiatan utama dalam rangka menjadikan modul secara utuh dan lengkap berdasarkan draft yang sudah disiapkan sebelumnya. Itu ya, jadi di sini kita akan membuat modulnya. Kemudian validasi. Nah, validasi, apakah memang modulnya harus divalidasi, Bu? Iya. Dengan siapa validasinya? Nah, kalau selama ini kan kita validasinya itu tentu dengan yang ahlinya ya. Tapi karena ini hanya sekedar mata kuliah, tentu validasinya dengan dosen yang bersangkutan saja. Jadi dengan Ibu nanti validasi, kemudian validasi ini melihat apakah saya menyetujui. Jadi nanti jangan nanti pada saat kita mengupload ke e-learning itu tidak boleh dihapus filenya. Jadi misalnya gini, file yang sudah ada di e-learning itu tidak boleh dihapus. Nanti saya akan berikan beberapa file yang bisa masuk sehingga saya tahu nanti ini sudah perbaikan. Jadi nanti akan saya upload lagi